Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kinerja dari kelompok kami tentang statistika ekonomi deskriptif, yang mana di dalamnya terdiri dari penyajian data, ukuran pemusatan, dan ukuran penyebaran. Dan data yang kami ambil di sini adalah tingkat produktivitas tenaga kerja di 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2022. Berikut data yang kita ambil yaitu mengenai tingkat produktivitas tenaga kerja di 34 provinsi di Indonesia. Di sini kita memiliki data untuk menentukan distribusi frekuensi. Untuk menentukan distribusi frekuensi di sini, maka yang pertama itu adalah mengurutkan dari data yang paling kecil ke data yang paling tinggi, atau sebaliknya data yang paling tinggi ke data yang paling kecil. Nah, di sini kami sudah mengurutkannya, yaitu dari data yang paling tinggi, yaitu ada di Provinsi DKI Jakarta dengan nilai tenaga kerja yaitu 400,7 juta jiwa, dan juga nilai yang paling rendahnya itu ada di Nusa Tenggara Timur, yaitu di angka 24,9 juta jiwa. Nah, terus langkah yang kedua itu adalah kita menentukan jumlah data atau menentukan N. Nah, untuk menentukan jumlah data di sini kita tadi sudah bilang, yaitu kita memiliki 34 data atau 34 provinsi. Berarti jumlah datanya itu adalah 34 tersebut. Terus yang berikutnya adalah jumlah kategori atau K. Nah, kategori di sini adalah kita memiliki rumus untuk menentukan kategori di sini adalah 1 ditambah 3,322 log N. Nah, N di sini adalah jumlah data tadi yaitu 34. Jadi 1 ditambah 3,322 log 34. Kita hitung log 34 itu berapa? Log 34 itu adalah 1,531. Jadi 1 ditambah 3,322 dikali 1,531 itu adalah 6,08. Jadi kita dibulatkan menjadi 6. Jadi kategori kelas di sini yang kita miliki adalah 6 kategori kelas. Terus yang berikutnya adalah menentukan interval kelas. Untuk menentukan interval kelas di sini, yaitu kita dikurangkan dari data yang paling tinggi dikurangi data yang paling rendah. Data yang paling tinggi di sini yaitu DKI Jakarta dengan 400,7 juta jiwa dikurangi 24,9 dari provinsi Nusa Tenggara Timur tadi dibagi N di sini adalah jumlah data yang tadi ya, dibagi jumlah kelas. Nah, jumlah kelas yang kita miliki adalah 6 kelas. Jadi 400,7 dikurangi 24,9 dibagi 6, yaitu didapat hasilnya itu 62,63 itu. Nah, di sini kita memiliki tabel distribusi frekuensi. Di sini ada lihatnya itu ada kelas G. Kelas G ini adalah kelas keberapa? Itu kita memiliki 6 kelas. Berarti kita memiliki diurutkan saja dari yang pertama itu kelas ke-1, kelas ke-2, kelas ke-3 dan sampai kelas ke-6 gitu. Terus ada yang namanya interval. Terus ada juga frekuensi. Terus ada juga frekuensi relatif, nilai tengah atau X. Terus juga topi kelas. Terus juga frekuensi kurang dari, frekuensi lebih dari, dan juga Fx. Nah, kita bahas satu-satu di sini. Untuk menentukan interval kelas di sini, yaitu kita tinggal hitung saja gitu. Dari 24,9 dari data Nusa Tenggara Timur tadi ditambah berapa? Ditambah 62,63 itu interval kelas yang tadi, maka akan muncul hasil itu 87,53. Terus yang kelas yang kedua itu 88,53. Kenapa 88,53 tidak 87,53? Karena 87,53 itu sudah masuk ke kelas yang pertama. Jadi kelas yang kedua itu kita tinggal lanjutkan saja, yaitu 88,53 ditambah 62,63, yaitu hasilnya 151,16. Itu kelas yang kedua. Dan untuk kelas yang ketiga yaitu 152,16 ditambah 62,63, maka hasilnya itu adalah 214,79. Terus lanjut 215,79 ditambah 278,42. 215,79 ditambah 62,63, maka hasilnya itu 279,42. Terus 279,42 ditambah 62,63, maka hasilnya itu adalah 6, maka hasilnya adalah 342,05. Terus kelas yang ke-6 yaitu 343,05 ditambah 62,63, maka hasilnya adalah 405,68. Itu menentukan interval kelas. Nah, setelah kita mendapatkan nilai dari interval kelas tersebut, maka kita itu langsung menghitung sebenarnya itu adalah cara menentukan frekuensi. Nah, untuk frekuensi tadi kita itu hitung dari batas bawah itu yaitu sebelah kiri, dan batas atas itu yang sebelah kanan. Jadi kita hitung frekuensinya itu berapa dari untuk contoh dari kelas yang pertama yaitu 24,9 ke 87,53 itu ada berapa data yang kita lewati. Jadi kita bisa lihat ke tabel yang pertama itu tadi, maka di sini kita memiliki kita melewati 25 data gitu untuk kelas yang pertama itu, jadi frekuensinya itu ada 25. Terus lanjut ke kelas yang kedua dari 88,53 ke 151,16 itu ada berapa data? Itu ada 4 data yang kita lewati. Terus lanjut ke kelas yang ketiga dari 152,16 ke 214,79 itu ada 3 data. Dan untuk kelas keempat itu dari 215,79 ke 278,42 itu tidak melewati data, itu 0 saja di situ hidupnya. Terus lanjut ke kelas yang kelima yaitu 279,42 ke 342,05, yaitu ada 1 data yang kita lewati. Terus yang terakhir ada kelas ke-6 dari 343,05 ke 405,68, itu ada 1 data juga yang kita lewati. Nah, itu setelah kita mengetahui interval dan frekuensinya,
Yang selanjutnya itu adalah kita tentukan frekuensi relatif. Nah, untuk menentukan frekuensi relatif di sini, kita menggunakan rumus yaitu F atau frekuensi dibagi N atau jumlah data yang tadi. F-nya di sini kita ambil per kelasnya saja. Tadi berapa? Di kelas pertama itu adalah 25. Jadi 25 dibagi N-nya itu adalah jumlah data yang tadi. Jumlah datanya itu ada 34 dikali 100%. Maka hasilnya itu adalah 73,50%. Nah, untuk kelas yang pertama itu adalah 73,50%. Nah, lanjut ke kelas yang kedua. Untuk kelas yang kedua adalah F-nya itu 4 dibagi 34 dikali 100%, maka hasilnya adalah 11,70%. Nah, untuk kelas yang ketiga, yaitu 3 dibagi 34 dikali 100%, maka hasilnya adalah 8,80%. Nah, untuk kelas yang keempat itu 0 dibagi 34 dikali 100%, maka hasilnya adalah 0%, gitu ya. Terus untuk kelas yang kelima, 1 dibagi 34 dikali 100%, maka hasilnya adalah 2,90%. Nah, untuk kelas yang keenam, yaitu 1 dibagi 34 1 dibagi 34 dikali 100%, maka hasilnya adalah 2,90%. Sama kayak kelas yang kelima tadi ya. Nah, setelah ketiga ini kita dapat nilainya, lanjut ke berikutnya adalah nilai tengah, menentukan nilai tengah atau X. Nah, untuk menentukan nilai tengah di sini, kita juga menggunakan rumus yaitu batas atau belah kiri tadi ditambah batas atas yang sebelah kanan dibagi 2. Gitu. Sebagai contoh, kita lanjut ke kelas yang pertama dulu. Kelas yang pertama itu 24,9 ditambah 87,53 dibagi 2, maka hasilnya itu adalah 50,2 untuk kelas yang pertama. Nah, untuk kelas yang kedua, dari 88,53 ditambah 151,16 dibagi 2, maka hasilnya adalah 109,8. Tuh. Lanjut ke kelas yang ketiga, dari 152,16 ditambah 214,7 dibagi 2, maka hasilnya 183,4. Lanjut kelas yang keempat, dari 215,79 ditambah 278,2, maka hasilnya adalah 247,1. Terus lanjut kelas yang kelima, yaitu 279,42 ditambah 342,0 dibagi 2, maka hasilnya adalah 310,7. Dan kelas yang terakhir, dari 343,05 ditambah 405,8 dibagi 2, maka hasilnya adalah 374,3. Nah, itu adalah nilai tengah dari interval yang tadi kita dari data yang kita miliki. Terus setelah itu lanjut ke topik kelas. Nah, untuk menentukan topik kelas ini, kita tinggal kurang aja dari batas bawah dikurangi 0,5. Contoh dari kelas yang pertama, batasnya itu adalah 24,9 dikurangi 0,5, maka hasilnya itu adalah 24,4 gitu. Terus data yang kedua, dari kelas yang kedua, dari 88,53 dikurangi 0, yaitu 88,03. Terus yang ketiga, yaitu dari 152,16 dikurangi 0,5, yaitu 151,66. Terus dari 152,16 dikurangi 0,5, yaitu 183,4. Terus lanjut kelas keempat, dari 215,79 dikurangi 0,5, maka hasilnya itu adalah 278,92. Terus dari kelas yang kelima, 29,42 dikurangi 0,5, yaitu 278,92. Terus kelas yang terakhir, yaitu dari 343,05 dikurangi 0,5, yaitu 342,55, dan begitunya. Setelah topik kelasnya ditemukan, lanjut kita ke frekuensi kurang dari. Nah, frekuensi kurang ini adalah penjumlahan dari mulai frekuensi kelas terendah sampai kelas tertinggi, dan jumlahnya itu adalah jumlah data, yaitu 34. Seperti di kelas pertama itu 0 ditambah 0, data 0. Terus kelas yang kedua 0 ditambah 25 sama dengan 25. 25 itu dari frekuensi kelas yang pertama gitu. Terus lanjut ke kelas yang ketiga, itu 25 ditambah 4 itu dari kelas yang kedua, yaitu 29. Terus 29 ditambah yang 3 dari kelas yang sebelumnya, maka adalah 32. Terus 32 ditambah 0 itu dari frekuensi sebelumnya, jadi hasilnya adalah 32. 32 ditambah 1 itu dari frekuensi yang sebelumnya, maka hasilnya adalah 34. Maka hasilnya 33. Terus 33 ditambah 1 itu adalah frekuensi dari nilai frekuensi dari kelas sebelumnya, maka hasilnya adalah 34. Gitu. Terus yang selanjutnya ada frekuensi lebih dari. Untuk frekuensi lebih dari itu merupakan pengurangan dari jumlah data dan frekuensi setiap kelas, dimulai dari data tengah dan jumlah akhirnya adalah 0. Ambil contoh dari kelas yang pertama, yaitu 34. 34 ini dari mana? Dari data yang tadi. Data yang itu ada 34 data, kita memiliki 34 data. Dikurangi 0, itu hasilnya adalah 34. Terus lanjut ke kelas yang kedua, yaitu 34 dikurangi 25. 25 adalah nilai frekuensi dari kelas yang pertama, dari kelas sebelumnya gitu. Hasilnya adalah 9. Terus lanjut seterusnya sampai ke kelas yang 6. Terus yang terakhir ada fx. Untuk menentukan fx ini adalah tinggal dikalikan saja frekuensi dikali nilai tengah. Nah, seperti yang di kelas pertama itu adalah 25 dikali 56,2, maka hasilnya adalah 1,405 gitu. Terus kelas yang kedua ya 4 dikali 119,8, maka hasilnya adalah 479,2. Terus kelas yang ketiga dari 3 dikali 183,4, maka hasilnya adalah 550,2 gitu. Dan terus sampai ke kelas ke-6. Nah, mungkin
saja yang bisa saya paparkan di distribusi frekuensi di sini. Dan untuk yang lain nanti akan bahas mengenai grafik histogram, grafik pola, kurva audit, dan lain sebagainya. Dan untuk pembahasan berikutnya adalah grafik histogram, polygon, dan juga kurva audit yang akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai grafik histogram, polygon, serta audit. Nah, di grafik histogram ini terpacu dengan data interval kelas serta frekuensi. Interval kelas merupakan penjumlahan dari tepi bawah kelas yang ditambah dengan panjang kelas dan hasilnya dikurangi 1 sampai data terakhir. Nah, bisa dikatakan angka yang berada di antara dua angka lainnya. Nah, frekuensi sendiri merupakan banyaknya dari data tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat ya teman-teman di grafik yang sudah kami buat mengenai histogram tingkat produktivitas tenaga kerja. Yakni ada di intervalnya ada 24,9 sampai 87,53 dengan banyaknya frekuensi 25 dan sampai selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini ada grafik poligon tingkat produktivitas tenaga kerja. Nah, di poligon ini terpacu dengan nilai tengah dan frekuensi. Nilai tengah sendiri merupakan median atau sering disebut dengan rata-rata dari data. Nilai tengah terbagi menjadi dua, yakni ada data tunggal ganjil serta data tunggal genap. Dengan rumus, data tunggal ganjil mean sama dengan X dikali N ditambah 1/2, sedangkan data tunggal genap mean sama dengan X dikali N per 2 ditambah X dikali N per 2 ditambah 1/2, dengan N merupakan banyak data. Nah, bisa kita lihat di grafik yang sudah kelompok kami buat ya, di poligon tingkat produktivitas tenaga kerja. Di sini ada nilai tengahnya 56,2 dan frekuensinya ada 25 dan selanjutnya. Oke, yang terakhir ada grafik OGIF. Nah, OGIF sendiri merupakan grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Grafik OGIF terpacu dengan data tepi kelas serta frekuensi kurang dari maupun lebih dari. Nah, frekuensi kurang dari merupakan data yang diperoleh dari jumlah frekuensi yang kurang dari atau sama dengan tepi kelas yang bersangkutan, atau bisa dikatakan interval kelas. Sedangkan frekuensi lebih dari merupakan jumlah frekuensi yang nilainya lebih dari nilai batas kelas suatu interval tertentu. Bisa kita lihat di sini ya teman-teman, ada grafik OGIF tingkat produktivitas tenaga kerja. Yang oranye merupakan kumulatif lebih dari, sedangkan yang biru kumulatif kurang dari. Oke teman-teman, untuk materi poligon, histogram, serta OGIF sudah selesai. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan rata-rata hitung, median, dan modus. Untuk rata-rata hitung menggunakan rumus X bar sama dengan sigma FI XI dibagi sigma FI sama dengan 3120,28 dibagi 34 dan hasilnya 91,77. Data ini sebelumnya sudah kami buatkan distribusi frekuensi dan ini hasilnya. Untuk median, letak median sama dengan N bagi 2 atau banyaknya data sama dengan 34 dibagi 2, hasilnya 17. Jadi 88,03 ditambah 17 dikurangi 25 dibagi 4 kali 62,63 dan hasil mediannya adalah 213,29. Selanjutnya modus, letak modus di interval 24,9 dan 87,53. D1 sama dengan 25 dikurangi 0 sama dengan 25. D2 25 dikurangi 4 sama dengan 21. Modus sama dengan 24,4 ditambah 25 dibagi 25 tambah 21 dikali 62,63 dan sama dengan 24,4 ditambah 34,04 dan hasil modusnya adalah 58,44. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya yaitu mengenai deviasi rata-rata, standar deviasi, dan varians. Untuk deviasi rata-rata, karena rata-rata data tersebut berada di nilai mutlak yaitu 31,28. Jadi deviasi rata-rata data tersebut adalah 31,28. Untuk standar deviasinya adalah S sama dengan akar S kuadrat sama dengan akar 57,027, 389 sama dengan 7,551,648. Untuk varians 285,136,948 dibagi 5 hasilnya sama dengan 57,027,389. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Munib. Oke, di sini saya akan melanjutkan dan menjelaskan tentang nilai persentil, menjaga persentil. Persentil 100 sama dengan P100, P100 sama dengan lebih dari 100, P100 sama dengan 100. Jadi jarak persentilnya adalah P100 sama dengan 100 dibagi 100, XN sama dengan 100 dibagi 100 sama dengan 30. P100 sama dengan TP plus dalam kurung 100 dibagi 100 3 kurung XN min FK dibagi FP kali FP. Jadi sama dengan 343,05 min 0,5 sama dengan 100 bagi 100 XN min FK dibagi FP X FP sama dengan 32,5
0,0405 plus 100 bagi 100 kali 34 min 33 kali 6 per 34 sama dengan 32 0,5 plus 34 min 33x kali 6 bagi 34 hasilnya 342,05 plus 6 per 34, jadi sama dengan 342,05 ditambah 0,17 sama dengan 342,22. Jadi FP sama dengan banyak kelas sama dengan 1 plus 3,3 log N 1 3,3 log 34 sama dengan 6,25. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang kerucungan dan kemiringan. Yang pertama adalah kerucungan atau virtuos, dan rumusnya adalah A pangkat 4 sama dengan 1 per N FI dalam kurung XI min XO tutup kurung pangkat 4 per S pangkat 4. Jadi 1 per N, N adalah 34, 1 per 34 kali 89300604426,11 dibagi S pangkat 4, S pangkat 4 nya standar deviasinya adalah 75,44 pangkat 4, dan hasil akhirnya adalah 8,11. Karena nilai A adalah 4 lebih dari 0, maka distribusi datanya adalah left-to-right. Dan yang terakhir adalah kemiringan atau skewness dengan rumus SK sama dengan X min mu per S atau rata-rata hitung dikurangi modus per standar deviasi. Dan kita masukkan ke rumus, tadi rata-ratanya adalah 91,77 dikurangi modusnya adalah 58,44 per atau dibagi S, standar deviasinya adalah 75,44, dan hasil akhirnya adalah 0,44. Karena nilai SK adalah 0,44 lebih dari 0, maka distribusi datanya miring ke kanan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.